Seorang pendaki asal Surabaya, Jawa Timur, M. Fuad Hasan, 26 tahun, tewas saat mendaki di Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Korban diduga terpeleset lalu terjatuh ke dalam jurang sedalam 100 meter. Jasad korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada Minggu, 3 Januari 2021. Ketua Edelweiss Medical Help Center, Mustiadi, membenarkan adanya seorang pendaki yang meninggal dunia diduga akibat terpeleset dan jatuh ke dalam jurang saat melakukan pendakian Gunung Rinjani. Dikutip dari Kompas.com, peristiwa tersebut terjadi pada awal tahun baru 2021 pada Jumat 1 Januari 2021. Kawan-kawan korban yang mengetahui segera turun gunung untuk meminta pertolongan. Tim SAR gabungan kemudian naik ke gunung dan melakukan pencarian. Jenazah berhasil ditemukan di dasar jurang pada Minggu 3 Januari 2021 sore. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Puskesmas Senaru, Kabupaten Lombok Utara. Dari Puskesmas Senaru, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Mataram. Tanggal 31 mulai pendakian berdua sama teman saya yang korban itu. Naik tanggal 31 sekitar jam setengah 11 pagi. Naik pos 1, pos 2. Nah, di pos 2 ketemu sama rombongan orang dari Bima. Akhirnya gandeng ikut mereka ke atas, naik bareng sampai di pos 3. Ada satu orang turun dari Bekasi. Dia cerita kalau jalurnya ekstrim. Katanya dia hampir mati 50 kali, orang Bekasi cerita kayak gitu. Dari situ mental dari anak-anak Bima agak down. Akhirnya rombongan dari anak-anak Bima memutuskan camp di pos 3. Saya sama teman saya yang korban memutuskan untuk naik ke Pelawangan. Nggak sampai Pelawangan udah kondisi badan capek. Akhirnya saya camp di pos Cemara 5 di bawah Pelawangan Senaru. Camp di pos 5 sampai besoknya tanggal 1 sekitar jam 10 siang saya lanjutin naik ke Pelawangan Senaru. Tiba di Pelawangan Senaru sekitar jam 12. Sekitar jam 12 lebih saya lanjut turun mau ke Danau Segara Anak yang katanya orang DNGR itu jalur lama, tapi saya nggak tahu karena kurang jelas itunya rambunya. Dan sekitar awalnya saya di depan bilang ke teman saya kalau jalur yang saya lewatin enak, lewatin aja. Tapi kalau jalur yang saya lewatin nggak enak, mending cari jalur lain. Akhirnya saya turun terus sampai ketemu jalur bercabang, kiri semak-semak, kanan tebing. Akhirnya saya putusin untuk ngecek yang di kanan, yang jalur kanan yang tebing. Saya cek, nggak ada jalan lagi, udah jurang. Akhirnya saya naik dikit, dan di situ posisi teman saya di depan saya. Akhirnya memutuskan untuk milih jalur yang kiri yang semak-semak. Baru beberapa langkah teman saya terpeleset, akhirnya jatuh ke jurang dan udah nggak bisa dilihat lagi saya karena posisi waktu itu kabut tebel. Akhirnya saya lanjut turun mau ke Danau Segara Anak yang katanya orang DNGR itu jalur lama, tapi saya nggak tahu karena kurang jelas itunya rambunya. Dan sekitar awalnya saya di depan bilang ke teman saya kalau jalur yang saya lewatin enak, lewatin aja. Tapi kalau jalur yang saya lewatin nggak enak, mending cari jalur lain. Akhirnya saya turun terus sampai ketemu jalur bercabang, kiri semak-semak, kanan tebing. Akhirnya saya putusin untuk ngecek yang di kanan, yang jalur kanan yang tebing. Saya cek, nggak ada jalan lagi, udah jurang. Akhirnya saya naik dikit, dan di situ posisi teman saya di depan saya. Akhirnya
memutuskan untuk milih jalur yang kiri yang semak-semak. Baru beberapa langkah teman saya terpeleset, akhirnya jatuh ke jurang dan udah nggak bisa dilihat lagi saya karena posisi waktu itu kabut tebel. Akhirnya 5 menit saya teriak-teriakin, saya minta tolong, nggak ada respon. Akhirnya saya naik ke Pelawangan Senaru kembali. Akhirnya belum ketemu ada pertolongan, saya turun lagi ke pos 3 dan ketemu rombongan dari anak Bima di atas pos 3. Akhirnya ditelepon ke pihak BNGR untuk mengirim tim SAR. Dan itu kronologisnya. Berarti waktu almarhum jatuh itu masnya ada di belakang dia? Saya di belakang sekitar 1-2 meter. 1-2 meter. Yang dilihat waktu jatuh itu dia nginjak semak-semak atau bagaimana? Dia cari pegangannya nggak kuat, akhirnya jatuh tergelinding, bukan jatuh merosot ke bawah.